Tahukah Anda, tanda pertama penuaan bukan muncul di wajah, bukan juga di tangan yang mulai keriput, tapi justru di kaki Anda. Sayangnya, banyak orang baru menyadarinya saat sudah mulai kehilangan keseimbangan, saat tangga terasa makin curam, atau saat napas mulai tersengal, padahal baru jalan sebentar. Penuaan itu diam-diam datangnya, dan seringkali semuanya dimulai dari satu hal kecil. Tubuh tak lagi mendapat asupan yang tepat. Kaki Anda adalah pondasi dari hidup yang mandiri. Kaki yang kuat artinya Anda bisa tetap berbelanja sendiri, masak untuk orang tercinta, jalan sore dengan cucu, atau sekadar bangkit dari kursi dengan percaya diri. Tapi begitu kaki melemah, kebebasan Anda pun perlahan ikut menjauh. Itu sebabnya video ini bukan cuma penting tapi bisa jadi sangat menentukan. Hari ini, kami akan membagikan 4 makanan sederhana yang diam-diam direkomendasikan para dokter untuk menjaga kekuatan kaki seiring bertambahnya usia. Makanan yang bisa Anda beli di warung, pasar, atau supermarket. Bukan tren mahal, bukan suplemen ajaib, tapi makanan asli, penuh gizi, dan terjangkau. Kalau Anda merasa belakangan ini tubuh mulai melambat, kaki terasa berat, atau takut jatuh saat turun tangga, tenang, Anda tidak lemah. Tubuh Anda hanya sedang kekurangan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan diam-diam, kaki Anda meminta pertolongan. Yuk, tonton sampai akhir, karena makanan keempat mungkin akan mengejutkan Anda dan banyak orang justru mengonsumsinya dengan cara yang salah. 1. Salmon, sahabat otot yang tak terlihat. Kalau bicara soal kekuatan kaki, pasti banyak yang langsung mikir olahraga. Dan itu memang benar, tapi ada satu makanan yang diam-diam bekerja di balik layar, yang bantu jaga kekuatan otot tanpa harus ke gym. Ikan salmon. Ikan ini bukan cuma enak, tapi kaya omega 3, lemak sehat yang bantu jaga jantung dan juga otot-otot Anda. Setelah usia 60, tubuh kita mulai kehilangan massa otot secara alami. Itu wajar, tapi salmon bisa memperlambat proses itu. Bagaimana caranya? Omega 3 dalam salmon membantu kurangi peradangan di otot. Artinya, kaki tidak cepat pegal setelah jalan, tidak kaku waktu berdiri lama, dan saat tubuh tidak sakit, kita jadi lebih semangat bergerak. Dan dari sanalah siklus sehat itu dimulai lagi. Bonusnya, protein dalam salmon jauh lebih mudah diserap tubuh, cocok banget buat lansia yang pencernaannya mulai melambat. Saya ingat Pak Gerald, 78 tahun. Ia tinggal sendiri setelah istrinya meninggal. Tak suka masak, tapi mulai beli salmon panggang dari supermarket dan campur ke salad. Beberapa minggu kemudian, dia bilang, kaki saya nggak ngilu lagi pas bangun dari kursi. Begitu cepatnya tubuh kita merespons saat kita beri apa yang dia butuhkan. Cukup 2 kali seminggu, panggang, kukus, bahkan salmon kalengan pun boleh. Tambahkan perasan lemon dan selesai. Kuncinya cuma satu, konsistensi. Karena salmon tidak membuat Anda lebih muda, tapi bisa membuat kaki Anda tidak terasa sekuat itu. Dan itu sangat berharga. Segmen 2. Greek yogurt, pemulih kaki yang diam-diam bekerja. Kebanyakan orang tahu, yogurt itu bagus buat tulang. Tapi ada satu jenis yogurt yang punya peran lebih dari itu. Greek yogurt, terutama yang polos, tanpa tambahan rasa. Kenapa penting? Karena setiap kali Anda naik tangga, berdiri lama di dapur, atau bangun dari tempat tidur, otot kaki Anda mengalami cedera kecil. Bukan cedera parah, tapi mikro sobekan yang kalau dibiarkan bisa melemahkan otot pelan-pelan. Disinilah peran Greek yogurt, kaya akan leucin, asam amino yang langsung bilang ke otot, ayo, pulih dan bangun kembali. Dan bukan hanya itu, Greek yogurt mengandung protein tinggi dan cepat diserap. Itu sangat membantu tubuh yang sudah tak secepat dulu dalam memperbaiki diri. Jangan lupa juga, kalsium. Bukan cuma buat tulang, tapi juga penting supaya otot bisa kontraksi dengan baik. Kalau otot tidak bisa bekerja dengan maksimal, kaki jadi terasa berat, dan langkah pun terasa malas. Saya ingat Bu Helen, 74 tahun. Tiap kali pulang belanja, ia bilang, kakiku kayak agar-agar. Lalu ia mulai sarapan dengan semangkuk kecil Greek yogurt setiap pagi. Dan perlahan, ia tak lagi perlu berpegangan ke meja saat berdiri.
Bukan sulap tapi waktu dan nutrisi yang tepat. Tipsnya, ambil yang plain, tanpa tambahan gula. Mau lebih enak, tambahkan buah beri atau taburan kacang. Dan kalau bisa, makan dalam 30 menit setelah jalan kaki. Ringan supaya jati makanan pemulih, bukan sekadar camilan. Kadang, kekuatan tak perlu datang dari makanan mewah. Cukup dari yang sederhana, tapi konsisten. Segmen 3. Buah bit aliran darah yang menghidupkan langkah. Ada makanan yang tidak banyak dibicarakan, tapi diam-diam jadi pahlawan sejati untuk kaki. Namanya, buah bit. Warnanya merah keunguan pekat, dan warna itu bukan hiasan. Itu pertanda ia mengandung nitrate alami, yang oleh tubuh diubah menjadi nitric oxide zat, yang bantu melemaskan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah. Saat Anda jalan menanjak, melewati got, atau berdiri dari kursi, kaki Anda berteriak, "Aku butuh oksigen sekarang," dan bit membantu tubuh merespons teriakan itu. Hasilnya, langkah lebih ringan, napas tidak terlalu tersengal, dan keseimbangan terasa lebih stabil. Ada penelitian yang menunjukkan lansia yang rutin minum jus bit atau makan bit rebus bisa jalan lebih jauh, lebih cepat, dan lebih kuat. Pak Tames, 78 tahun, dulu ogah ikut jalan sore bareng teman. Katanya, kakiku kayak ditindih batu bata. Anaknya mulai campur bit rebus ke dalam smoothies-nya 3 kali seminggu. Sebulan kemudian, dia sudah jalan setiap malam. Batu bata itu hilang. Kalau Anda tidak suka rasa bit, tak masalah. Bit rebus, jus bit, atau bit dalam bentuk bubuk bisa jadi pilihan. Yang penting, rutin. Karena sirkulasi darah yang sehat adalah pondasi dari kaki yang kuat. Dan kaki yang kuat, artinya hidup yang tetap bebas. Segmen 4. Jamur penjaga tulang dan sendi yang sering diabaikan. Makanan keempat ini sering ada di dapur, tapi jarang disadari kekuatannya. Jamur, terutama jenis shiitake atau kancing, kaya akan vitamin D, selenium, dan antioksidan, semua nutrisi yang penting untuk menjaga kesehatan tulang, sendi, dan sistem saraf. Vitamin D penting supaya kalsium bisa diserap dengan baik. Tanpanya, tulang jati rapuh, sendi cepat awes, dan kaki jati tak lagi luas saat melangkah. Jamur juga membantu saraf bekerja dengan optimal. Bayangkan, saat Anda melangkah, ratusan sinyal dari otak mengalir ke kaki. Kalau saraf lemah, respon kaki jati lambat dan risiko jatuh meningkat. Jamur juga rendah kalori, mudah diolah, dan enak dipadukan dengan hampir semua masakan. Tumis, panggang, atau campur dalam sup. Tak perlu mahal, tak perlu ribet. Kaki kita seringkali dianggap sepele, padahal merekalah yang paling setia menemani kita. Berdiri, melangkah, menari, mengejar cucu kecil yang tertawa di taman. Saat kaki mulai goyah, hidup pun ikut bergoyang. Tapi Anda tidak harus menerima kelemahan sebagai takdir. Dengan makanan yang tepat, dengan niat yang kecil namun konsisten, Anda bisa menjaga kekuatan itu. Salmon untuk menjaga otot tetap hidup, yogurt untuk bantu pemulihan, buah bit untuk aliran darah yang lancar, jamur untuk tulang dan sendi yang tangguh. Semua itu bukan makanan ajaib, tapi pilihan-pilihan kecil yang jadi pernyataan besar bagi tubuh Anda. Saya masih ingin melangkah. Saya masih layak untuk kuat. Saya masih di sini. Karena kita tidak berhenti bergerak karena usia. Kita menua karena kita berhenti memberi apa yang tubuh butuhkan. Jadi, mari jaga kaki kita, jaga kebebasan kita, dan jaga hidup yang masih ingin kita jalani sepenuhnya. Kalau video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik suka, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di komentar, apa satu hal yang ingin Anda coba mulai minggu ini? Kami senang membaca setiap komentar Anda karena disitulah kami tahu bahwa video ini berarti. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan terus memberi semangat, harapan, dan inspirasi.